Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar disebut ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Hari ini kita gunakan momen yang singkat ini untuk mengkaji sebuah tema, pentingnya puasa, bukan yang penting puasa. Beda nggak sih kira-kira? Beda nggak? Pentingnya puasa, bukan yang penting puasa. Baik, yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Jamhari, teman-teman sekalian, pecinta yang berindu surga. Mari kita mengambil dulu pesan Rasulullah berkaitan dengan Ramadan ya. Walaupun sudah berulang kali disampaikan di kesempatan yang lain lewat media kultum tarawih barangkali ya. Tapi ini yang menjadi pemantik bagi kita untuk mendorong kita bersemangat mengambil manfaatnya puasa, yaitu pentingnya puasa. Hadis ini populer ya. Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidati syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan pun dibelenggu. Tapi faktanya, walaupun ngakunya muslim, seolah Ramadan sama saja dengan hari yang lainnya. Jadi jangan heran kalau pesan Nabi itu tidak masuk ke dalam hati orang-orang tertentu. Padahal KTP-nya Islam. Ustadz, bukankah di Ramadan setan dibelenggu? Tapi tidak bisa dimaknai dengan baik. Nah, makna setan dibelenggu itu adalah gerak setan dibatasi dengan iman. Karena puasa itu seruan untuk orang yang beriman. Jadi kalau kita gembira dengan masuknya bulan Ramadan, jangan salah memaknai. Kan ada sebuah lafaz yang disinyalir ini hadis, tapi bukan hadis. Kedudukannya itu dhaif, bahkan maudhu alias palsu. Sudah pernah dengar lafaz ini belum ya? Sering saya yakin. Man farika bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Bapak Ibu pernah dengar nggak lafaz ini? Sering ya? Hati-hati, jangan salah memaknainya. Kalau sekedar gembira saja, kemudian punya keyakinan jasadnya diharamkan dari api neraka, ini keliru besar. Itu ditulis dalam sebuah kitab, tapi tidak ada yang meriwayatkannya, alias riwayat antah berantah. Tapi kalau kita jadikan sebagai pendorong penyemangat kita ibadah, boleh. Jadi kalau hari ini saya ungkapkan dengan syair yang saya sampaikan, tolong dimaknai dengan enjoy saja ya. Ini saya mengungkapkan dengan syair saya kalau datang Ramadan itu apa? Inilah Ramadan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah Rabb yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Boleh nggak Pak saya ungkapkan begitu? Boleh ya. Bapak Ibu punya kalimat lain nggak kalau masuk Ramadan? Silakan tulis. Inilah Ramadan bulan ampunan. Semua amalan dilipat gandakan. Insya Allah pasca Ramadan kita akan Lebaran. Mungkin begitu ya. Silakan saja dengan kalimat itu. Intinya senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka kita pentingkan ini dengan puasa Ramadan. Apa sih pentingnya?
puasa Ramadan itu banyak. Sebelum kita ngomongin puncaknya, kita bisa merasakan secara spiritual ketika masuk bulan Ramadan itu. Ibadah itu bukan lagi beban, tapi menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Kurang tidur nggak masalah, ya kan? Secara spiritual itu merasa semakin dekat. Itu yang dikatakan memang Ramadan itu bulannya orang beriman. Malaikat menyeru, ayo lakukan kebaikan, lanjutkan, teruskan. Tapi ketika akan bermaksiat, malaikat mengatakan tahan, tahan, tahan. Jangankan orang dewasa, anak-anak kita yang masih kecil pun, bahkan masih balita 5 tahun lah ya, itu kuat puasa sebulan. Walaupun puasanya mohon maaf sekedar untuk mendapatkan iming-iming dari orang tuanya. Nah, kalau engkau puasa sebulan bisa selesai, bapak belikan kau sepeda. Itu anak-anak senang tuh. Tapi kita jangan salah arti Bapak Ibu, sebab ada hadis dhaif juga. Naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini bahaya ini kalau salah makna. Ba'da sholat subuh tidur sampai jelang zuhur. Ba'da zuhur tidur sampai asar. Ba'da asar. Nah, ada hadisnya Ustadz, itu hadisnya dhaif ya, lemah. Kalaupun kita mengambil sunnahnya tidur, ngikut contohnya Nabi, boleh sebelum zuhur atau setelah zuhur beberapa saat. Tapi kalau di kantor kita selain ada taklim habis zuhur sempat istirahat ya, itu sunnah, itu nggak apa-apa. Yang salah itu adalah ketika puasa etos kerja berkurang. Mestinya makin semangat, sebab semua amalan yang baik di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Inilah bulan berkah yang dikatakan Nabi, bulan berkah, bukan sekedar bulan suci. Qad ja'akum syahrun mubarak. Satu-satunya bulan yang dapat gelar berkah yaitu Ramadan. Syahrun mubarak. Jadi kalau kita temukan ahlan wasalan bulan suci Ramadan, itu lebih kearifan lokal saja. Tidak kita temukan hadis bulan suci Ramadan, enggak kita temukan. Yang kita temukan bulan berkah Ramadan. Namun kesuciannya tak bisa dinafikan. Oleh karena itu, dengan sejumlah rambu-rambu yang sudah kita pahami, mari kita ambil pentingnya puasa Ramadan, bukan yang penting puasa. Kalau yang penting puasa dikhawatirkan rambu-rambunya dilanggar. Yang penting gugur kewajiban. Jadi yang pertama secara spiritual kita merasakan suasana iman yang begitu kuat. Ibadah terasa nikmat. Alas, ini secara spiritual, makin dekat pada Allah. Yang kedua secara emosional. Pentingnya ketika kita mengambil manfaat puasa Ramadan, bisa menahan diri. Yang tadinya ucapan tidak tertata, mudah mengeluarkan kalimat mohon maaf nih, caci maki, ujaran kebencian, bahkan kata-kata yang gak boleh dia katakan, mudah dia katakan, sehingga melukai hati orang. Padahal kalau orang sudah terlukai itu jatuhnya apa nanti? Permusuhan kan? Benar kan yang pernah saya katakan, jika pisau lukai jari, banyak obat, panggilan nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Betul kan? Secara emosional kita merasakan mudah memaafkan kesalahan orang. Dan ini sudah kita lakukan sejak bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan, karena kita sudah membekali dengan 4 persiapan. Pertama, persiapan ilmu. Rambu-rambunya puasa itu bagaimana? Apa yang diwajibkan, disunahkan, yang tidak diperbolehkan, yang makruh, kita sudah paham. Alhamdulillah. Yang kedua, persiapan fisik, isti'dadul jismi. Alhamdulillah di bulan Sya'ban sudah puasa walaupun beberapa hari. Kalau Nabi memberi contoh itu di bulan Sya'ban, puasanya hampir sebulan penuh. Fisik sudah kuat. Yang ketiga, isti'dadul ruhiyah secara rohani.
rohaninya sudah mulai dibersihkan dengan apa? Banyak minta ampun kepada Allah, sedikit tidurnya, Masya Allah, makin menghambakan diri pada Allah. Terus urusan horizontalnya kepada orang lain, mengambil manfaat, bersihkan hati dengan saling memaafkan. Walaupun kalau urusan saling memaafkan itu tidak harus sebelum masuk Ramadan. Saling memaafkan itu sebenarnya kapanpun. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan pada seseorang, mestinya segera kita meminta maaf. Tapi karena kita sudah memahami pentingnya puasa secara emosional, walaupun saudaranya berbuat salah, menzoliminya, dia tidak membalas, bahkan memaafkannya. Nah, saya lihat di sini pemaaf semua ini. Amin. Iya, supaya hatinya tuh long, ya kan? Nikmat beribadah, ya. Masa masuk Ramadan masih ada sekat hati, ya kan? Sebab paham dengan pesan Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk atau perlakuan yang zalim adalah yang setimpal. Memang boleh kita membalas kezaliman seseorang, boleh, asalkan setimpal. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, kalau kita membalas kezaliman atau keburukan seseorang itu berujung dengan pelampiasan, alias kata orang Betawi, ente jual ane borong. Itu yang jadi masalah. Tapi karena paham ini dengan ayat ini, maka barang siapa yang dizolimi, kemudian dia memaafkan kesalahan orang yang menyakitinya, bahkan berbuat baik kepadanya, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Kalau ngebalas itu kurang, sama atau lebih biasanya? Kalau ngebalas orang Bapak Ibu, kurang sama atau lebih? Lebih ya. Itu jatuhnya kita membuat kezaliman baru. Karena pentingnya puasa dia paham ya. Nah, dia akan nahan diri. Di antara yang menggugurkan pahala puasa itu apa? Lidah kita saat kita ungkapkan kalimat yang menyakiti orang, marah-marah, emosian gitu ya. Apa kata Rasulullah? Hati-hati yang satu ini. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayada ata'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tak mampu menjaga lidahnya dari qaula zur. Qaula zur itu ucapan yang tak bermanfaat, ucapan yang sia-sia, ujaran kebencian, sumpah serapah, cercaan, cemoohan, hinaan kepada orang lain. Maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya menahan lapar dan dahaganya saja. Jadi alhamdulillah ini tema kita sampaikan masih di hari yang kelima ya. Masih panjang nih, rentang puasa kita masih 25 hari ke depan. Kemarin kalau ada yang kurang-kurang istighfar, ya kan? Minta ampun kepada Allah. Tapi kalau masih ingat orangnya, minta maaf pada dia. Sisa hari ke depan jaga hati kita, jaga lisan kita. Itu yang Rasulullah mengatakan dampak buruknya apa? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Gugur kewajiban berpuasanya, bersamaan gugur pula pahalanya. Kan rugi. Mari sisa waktu depan kita perbaiki, terutama yang sering orang tergelincir lisannya. Kemudian Nabi memberikan pesan yang penting kepada kita ya. Ingat, pentingnya puasa itu adalah cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosanya diampuni. Saya yakin di sini sangat populer, familiar, ngetop, kita hafal lah ya. Man shoma Ramadhana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman, mengharapkan ridhonya Allah, maka dosanya telah lalu akan Allah ampuni. Oleh karena itu banyak-banyak kita minta ampun pada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sedang sama-sama, fa'fu anni. Ini manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, saudaraku sekalian, pecinta ilmu penuntut surga, jadi secara emosional kita terbangun dengan mudah memaafkan orang dan mengembangkan kesabaran. Ibadah apapun tanpa kesabaran tidak akan sukses. Kalau ikhlas, tak usah dibilang lah ya. Kan kita sudah berikrar, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, berarti ibadahku termasuk puasaku, zikirku, tilawahku, silaturahmiku, taklimku, tadarusku, tarawihku, lengkap sudah itu. Bahkan hidup dan matiku semuanya kupersembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Tapi sabar ini yang luar biasa. Maka ketika sedang puasa, emosi kita diuji. Emosionalnya kuat, maka sabarnya juga meningkat. Allah berfirman di Al-Quran sebagai penguat bagi kita bahwa sabar itu luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 di ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Kelas. Nah, yang ketiga, pentingnya berpuasa, apalagi puasa Ramadan, adalah memperbaiki moralitas. Memperbaiki moralitas. Kalau ada yang bertanya kepada kita, apa sih tandanya puasa seseorang itu najih, sukses? Apa yang jadi acuan ketika seorang itu puasanya bagus, baik? Mudah-mudahan juga tanda diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah wali kulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fit takwini akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap moral atau akhlak seseorang. Maka lihatlah pasca Ramadan, kalau fulan bin fulan lebih istiqomah menjaga ibadahnya, lebih taat, lebih santun, lebih dermawan, lebih tawadhu, itulah tandanya dia sukses menjalani puasa Ramadan. Sebab puasanya bernilai. Insya Allah. Ini diantara tanda-tanda suksesnya puasa yang diraih, karena dia memperbaiki moralitasnya. Tidak cukup seorang soleh individualnya saja, ibadahnya bagus kepada Allah, tidak cukup dengan itu. Bukankah sering kita mendengar hablum minallah wa hablum minannas. Nah, cerminan itu terlihat tuh dari pesan Al-Quran yang dia jadikan sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Quran surat Ali Imran, surat yang ke-3, ayatnya di nomor 134. Alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu mereka yang berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Ini dimaknai mudah mengulurkan tangan, menolong orang lain. Kemudian menahan amarahnya, tidak suka marah-marah. Dia kuat menahan dirinya karena dia paham orang yang kuat itu bukan karena menang gulat,
tapi mampu menguasai dirinya ketika amarah sedang menderanya. Kemudian memaafkan kesalahan orang, Masya Allah. Sudah dapat pelajaran kan? Karena apa? Esensi yang terakhir akan kita sampaikan penutupnya, yaitu meraih takwa. Nah, yang keempat, karakter dia adalah senantiasa berbuat kebaikan. Kalau berbuat baik itu, Bapak Ibu sekalian, pasti dampaknya kembali untuk kita. Maka Allah menjanjikan bagi pelaku kebaikan itu, surat cinta Allah di Quran surat 16 An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuh iyana hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tolong Mas Ari, terjemahan ayat ini penting ini supaya masuk ke hati kita, dan ini yang jadi amalan kita. Quran surat 16 surat An-Nahl ayat 97. Apa yang Allah janjikan ketika kita melakukan kebaikan, amal soleh bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. 16:97. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Masya Allah. Bapak Ibu, saya mau kasih intermezzo. Kira-kira ada syairnya nggak ya? Nih, ayat ini ada syairnya nggak kira-kira? Boleh ya, saya kasih syair ya. Ini sekedar intermezzo aja ya, Bu. Boleh ya? Nah, ini sebagai pendorong kita. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Gitu ya kira-kira ya. Masya Allah. Penutupnya, pentingnya puasa khususnya Ramadan adalah untuk meraih gelar tertinggi, yaitu takwa. Sebagaimana ayat yang tidak asing lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat nomor 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua bertakwa. Tingkat yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan nih Ramadan tahun ini kita bukan hanya sekedar berpuasa, tapi meraih nilai pentingnya puasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang sudah kita lalui semua sudah lewat. Sekarang yang belum, sisa 25 hari ke depan ini manfaatkan sebaik-baiknya supaya dapat gelar takwa. Yang orang takwa itu dijamin hidupnya bahagia, di akhirat pasti masuk surga. Warisan terindahnya adalah surga. Allah berfirman di surat Maryam surat 19 ayat 63, tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Saya melihat di sini wajah takwa semua ini. Amin ya rabbal alamin. Takwa beneran ya Pak ya, bukan takut sama mertua ya.